Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Filansari, NPM 2001011111. Di sini saya akan mempresentasikan materi kaidah sintaksis. Yang pertama yaitu frase. Frase adalah sebuah makna linguistik. Lebih tepatnya, frase merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa adalah kumpulan kata non-predikatif, artinya frasa tidak memiliki predikat dalam strukturnya. Ciri-ciri frase. Pertama, terbentuk atas dua kata atau lebih dalam pembentukannya. Yang kedua, menduduki fungsi gramatikal dan dalam kalimat. Yang ketiga, mengandung satu kesatuan makna gramatikal. Yang keempat, bersifat non-predikatif. Selanjutnya, jenis-jenis frase. Frasa berdasarkan jenis kelas atau kata. Yang pertama, frasa nomina. Yang kedua, frasa verbal. Yang ketiga, frasa adjektiva. Yang keempat, frasa adverbial. Yang kelima, frasa pronominal. Yang keenam, frasa numeralia. Yang ketujuh, frasa integratif. Yang kedelapan, frasa demonstratif atau koordinatif. Yang kesembilan, frasa profesional koordinatif. Frasa berdasarkan fungsi unsur pembentukannya. Yang pertama, frasa endosentris. Yang kedua, frasa eksosentris. Dan selanjutnya, frasa berdasarkan suatu makna yang dikandung dimiliki unsur pembentukannya, yaitu frasa biasa dan frasa idiomatik. Yang kedua yaitu klausa. Klausa merupakan tataran dalam sintaksis yang berada di atas tataran frasa dan di bawah tataran kalimat. Pengertian klausa. Klausa adalah suatu sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai keterangan. Klausa dibagi menjadi yang pertama, klausa kalimat majemuk setara. Yang kedua, klausa kalimat majemuk bertingkat. Dan yang ketiga, klausa gabungan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang kedua itu jenis klausa. Jenis klausa yaitu yang pertama, klausa adjektival. Yang kedua, klausa adverbial. Dan yang ketiga, klausa numeral. Yang ketiga, kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Ciri-ciri kalimat itu satuan bahasa yang terbentuk atas gabungan kata dengan kata, gabungan kata dengan frase, atau gabungan frase dengan frase yang minimal berupa sebuah klausa bebas yang minimal mengandung satu subjek dan predikat, baik unsur fungsi itu eksplisit maupun implisit. Yang kedua yaitu satuan bahasa itu didahului oleh suatu kesenyapan awal, diselingi atau tidak diselingi oleh kesenyapan antara, dan diakhiri dengan kesenyapan akhir yang berupa intonasi final, yaitu intonasi berita, tanya, intonasi perintah, dan intonasi kagum. Unsur penunjang dalam kalimat yaitu yang pertama subjek, kedua predikat, ketiga objek, yang keempat fungsi objek, yang kelima pelengkap, yang keenam keterangan. Jenis-jenis kalimat. Yang pertama, kalimat inti dan kalimat non-inti. Yang kedua, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang ketiga, kalimat mayor dan kalimat minor. Yang keempat, kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Yang kelima yaitu kalimat bebas dan kalimat terikat. Terima kasih. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.